Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauza Isma Konita, mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Record dengan topik Teori dan Praktik Pemberkasan Record atau arsip. Sebelumnya, mari kita mengenal sistem pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan arsip merupakan penempatan yang sesungguhnya record dalam suatu wadah penyimpanan berupa storage atau kontainer atau folder atau file dengan tujuan agar mudah ditemukan saat hendak digunakan kembali. Selanjutnya, ada filing system atau sistem pemberkasan. Menurut Kennedy, pada tahun 1998, sistem ini adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi yang terdiri dari aspek sistem seperti lokasi fisik, metode klasifikasi dan pengindeksan, pengaturan dan penataan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan, pelacakan berkas, dan teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari kegiatan pemberkasan arsip? Tujuan kegiatan pemberkasan arsip itu sendiri adalah agar tercapai ketepatan dan kecepatan dalam menemukan kembali, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang, efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan, dan juga mempermudah dalam penyusutan. Selanjutnya ada jenis-jenis pemberkasan record. Pemberkasan record ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemberkasan record dengan sistem abjad. Yang kedua, pemberkasan record dengan sistem non-abjad. Dan yang ketiga adalah pemberkasan record dengan sistem campuran. Jenis pemberkasan record yang pertama adalah pemberkasan sistem abjad. Sistem abjad merupakan sistem pemberkasan yang mengatur arsip dinamis secara abjad, kata demi kata, huruf demi huruf, atau unit demi unit. Dalam sistem pemberkasan menurut abjad ini, terdapat 3 jenis rancangan primer yang digunakan, yaitu menurut abjad nama, subjek, dan geografis. Pemberkasan abjad terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, penyusunan berdasarkan nama. Penyusunan menurut nama adalah pemberkasan arsip dinamis menurut urutan nama orang, nama organisasi, nama badan, dan sebuah perusahaan. Sistem pemberkasan berdasarkan nama merupakan sistem abjad sederhana serta cara paling mudah yang dibuat dan digunakan. Pemberkasan nama menurut abjad akan menyatukan arsip dinamis yang berkaitan dengan nama tersebut, tetapi urutan tersebut tidak selalu menunjukkan hubungan subjek, karena berkas abjad nama langsung dapat diakses pemakai, tidak diperlukan indeks nama lagi. Yang kedua, peraturan pengabjatan. Pengabjatan berkas arsip dinamis dapat dilakukan menurut pengabjatan huruf demi huruf, kata demi kata, dan unit demi unit. Pada pengabjatan huruf demi huruf, pengabjatan dilakukan sepenuhnya menurut urutan huruf tanpa memperhatikan apakah huruf tersebut terpisah oleh sebuah tanda kosong atau tanda sambung. Sedangkan pada pengabjatan kata demi kata, berkas diabjad sesuai dengan urutan kata baru menyusul unsur abjad berikutnya. Yang selanjutnya ada pemberkasan menurut abjad geografi. Susunan geografis merupakan susunan arsip dinamis dalam suatu abjad berdasarkan tempat atau sebuah lokasi. Lokasi di sini dapat dikelompokkan menurut berbagai susunan seperti provinsi, kabupaten, kota madya, atau kota, bahkan bisa menurut nama jalan. Jenis pemberkasan geografi. Pemberkasan menurut geografi terbagi atas 2 bagian besar,
yaitu pemberkasan langsung dan tidak langsung. Pemberkasan langsung artinya pemberkasan nama, tempat secara abjad dengan tidak memandang provinsi tempat kabupaten atau kota tersebut berada. Yang kedua, indeks pemberkasan geografis memerlukan indeks abjad terutama untuk nama yang berubah karena perundang-undangan, sejarah, ataupun perubahan abjad. Sebagai contoh, dahulu bernama Jakarta yang dahulu bernama Batavia, kemudian diubah menjadi Jakarta karena perubahan ejaan ditulis menjadi Jakarta menggunakan J, yang sebelumnya ditulis Jakarta menggunakan DJ. Semua itu berpengaruh pada penjajaran. Untuk arsip dinamis itu sendiri, Association of Records Manager and Administrators atau biasa disebut dengan ARMA pada tahun 1985 dari Amerika Serikat mengeluarkan peraturan yang bernama Alphabetical Filing Rules. Berikut beberapa peraturan dari ARMA setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pertama, susunlah menurut abjad berkas yang ada dalam tata urutan mulai dengan unit demi unit dan menyusul secara abjad pada masing-masing unit. Setiap unit pemberkasan dalam sebuah segmen pemberkasan harus dipertimbangkan. Hal ini mencakup kata depan, kata sambung, dan kata sandang. Pengecualian ialah the yang diperlakukan sebagai unit penjajaran terakhir. Yang ketiga, jajarkanlah sesuai dengan prinsip nothing before something yang artinya segmen unit tunggal mendahului segmen unit jamak. Yang keempat, dalam mengabjad, abaikan semua tanda baca. Tanda baca ini meliputi titik, koma, tanda sambung, tanda sengkang, dan lain sebagainya. Tanda-tanda yang tersambung karena adanya tanda tersebut dianggap sebagai satu unit. Yang kelima, angka Arab dan Romawi dijajarkan sebelum huruf. Semua angka Arab mendahului angka Romawi. Yang keenam, akronim dan tanda panggilan pemancar radio atau stasiun televisi dijajarkan sebagai satu unit tunggal. Yang ketujuh, berkaskanlah nama atau gelar yang lazim digunakan. Buatlah rujukan silang dari nama atau gelar yang mungkin digunakan oleh penanya lain atau dari mana atau gelar yang kurang lazim digunakan ke nama atau gelar yang lebih lazim digunakan. Selanjutnya, jenis pemberkasan record yang kedua ada pemberkasan non-abjad. Pemberkasan non-abjad ini artinya pemberkasan menurut bukan abjad, misalnya menurut numerik atau angka, geografi, kronologi, dan warna. Selanjutnya, ada pemberkasan non-abjad. Di samping pemberkasan menurut abjad, ada juga pemberkasan menurut non-abjad. Pemberkasan ini terdiri dari 4 komponen, yaitu numerik, alfanumerik, kronologi, dan warna. Pada sistem numerik, arsip dinamis disusun menurut urutan bilangan. Nomor numerik pada berkas berasal dari berbagai sumber. Mungkin nomor tersebut merupakan bagian dari arsip dinamis itu. Misalnya pada tagihan, kwitansi, cek, dan kartu penduduk. Nomor tersebut dapat pula ditambahkan untuk memudahkan pengelolaan dan temu balik. Apabila nomor merupakan bagian dari dokumen asli, umumnya rujukan akan dibuat mengacu ke nomor dokumen tersebut. Apabila nomor ditambahkan ke dokumen hingga bukan nomor asli, rujukan dibuat ke subjek atau nama berkas. Yang kedua, alfanumerik. Alfanumerik ini merupakan pemberkasan gabungan antara sistem abjad dengan sistem numerik. Pada sistem ini, berkas mula-mula disusun menurut abjad, kemudian disusun menurut nomor di bawah urutan abjad. Misalnya, A1, A2, mula-mula pemberkasan menurut abjad, kemudian unit pemberkasan kedua ialah urutan nomor. Maka, susunan alfanumerik menjadi
A1, A-2, A-3, A-4, B-1, B-2, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada kronologi. Sistem menurut kronologi merupakan sistem penyusunan berkas yang dijajarkan menurut urutan tanggal, mulai dari tanggal sampai dengan tahun. Susunan kronologis ini cocok untuk suspense file, berkas transaksi, dan berkas perorangan. Istilah suspense file dikenal pula dengan nama pending file atau tickler file, artinya berkas yang harus dilaksanakan pada tanggal itu juga. Susunan kronologis tidak memerlukan indeks. Apabila ada permintaan arsip dinamis menurut nama, maka perlu penelusuran atas berkas. Yang terakhir ada warna. Pemberkasan berdasarkan warna bermanfaat dalam menunjukkan sesuatu yang khusus. Misalnya, arsip dinamis yang sedang dipinjam, arsip dinamis yang memerlukan tindak lanjut, atau arsip dinamis jenis khusus dalam sebuah seri. Pemberian warna biasanya pada label atau tab yang ada pada folder. Warna tersebut dapat berupa balok warna tunggal atau kombinasi. Penggunaan warna dalam kaitannya dengan sifat abjad, geografi, atau numerik. Misalnya, semua berkas Jakarta menggunakan warna hijau pada labelnya. Untuk Jawa Barat warna kuning atau Jawa Tengah dengan warna merah. Untuk membedakan kota, digunakan warna lain. Pemberian tanda warna dapat menekan galat atau error pemberkasan. Sebaliknya, terlalu banyak warna akan mengurangi efektivitas dari pemberkasan tersebut. Dan jenis pemberkasan yang terakhir adalah pemberkasan campuran. Pemberkasan campuran merupakan gabungan antara sistem pemberkasan abjad dan non-abjad. Misalnya seperti sistem numerik. Selanjutnya ada pedoman arsip. Dalam pelaksanaan pemberkasan arsip, arsip juga mempunyai pedoman yaitu NSPK, nilai, standar, prosedur, dan kriteria. NSPK ini memuat tentang sarana pemberkasan, prosedur pemberkasan, dan tenaga pelaksana pemberkasan non-formal maupun informal. Dalam penerapan petunjuk pelaksanaan pemberkasan arsip, disesuaikan dengan kondisi unit kerja masing-masing terhadap hal-hal yang spesifik. Berikut ini beberapa sarana pemberkasan arsip. Di dalam pemberkasan arsip, kita membutuhkan beberapa sarana, seperti ada filing kabinet atau lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1-6 laci. Tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4-5 laci. Setiap laci dalam kabinet ini bisa menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip. Ukuran surat yang disusun berdiri tegak lurus atau vertikal, berderet ke belakang. Filing kabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Yang selanjutnya ada sekat. Mengelompokkan arsip berdasarkan urutan abjad sehingga akan mempermudah untuk menentukan lokasi arsip secara tepat dan cepat. Yang selanjutnya ada folder. Folder ini adalah suatu tempat untuk menyimpan ataupun menampung file-file, baik itu file sistem maupun file data atau dokumen. Yang keempat ada label. Label adalah kertas yang ditempelkan di tab atau guide. Label yang dipergunakan sebaiknya menggunakan kertas yang berkualitas agar tidak mudah rusak, mudah dihapus dengan tidak meninggalkan bekas, dan mudah dibaca karena berwarna terang. Yang kelima ada rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. Yang terakhir ada tanda keluar atau out indicator. Tanda keluar atau out indicator ini adalah alat yang dipergunakan untuk menandai adanya keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet. Apabila yang dipinjam satu folder, maka yang dipergunakan out guide.
Sedangkan bila dipinjam hanya beberapa lembar, maka dipergunakan outside atau lembar keluar.